Jangan pernah mengganggu kelompok preman berkedok ini, karena mereka membunuh siapapun yang mereka temui. Gadis itu berlutut memohon ampun dengan susah payah. Kemudian, ayah di toko segera menyadari sesuatu tidak beres. Baru keluar, dia melihat putrinya tewas tragis. Penembak terkejut dan terdiam di tempat. William segera menjatuhkannya, mengeluarkan seluruh kemarahannya dengan tinju. Penembak menendangnya menjauh dengan satu tendangan, langsung berbalik dan melarikan diri. Namun dihalangi oleh mobil polisi yang tiba tepat waktu. Dia merangkul putrinya dengan putus asa. Hatinya sangat terluka. Segera membawa putrinya ke rumah sakit. Namun dokter tidak bisa berbuat banyak. Istrinya merasa sangat sedih dalam dekapannya. William berencana menghukum penembak dengan hukum. Namun pengacara mengatakan hanya bisa dihukum 3 tahun karena memiliki narkoba secara pribadi. Dia merasa bingung dengan hal ini. Namun saat itu tidak ada rekaman kamera pengawas. Tidak ada saksi mata selain dirinya. Kata-kata tersebut juga tidak cukup sebagai bukti. William tidak bisa membantah hal ini. Kasus segera diadili secara publik. Namun, dia malah membatalkan tuduhannya di depan umum. Pembunuh itu sangat senang mendengarnya. Tanpa disadari, William akan membalas dendam dengan caranya sendiri. Persidangan selesai. Pembunuh dibebaskan tanpa hukuman. Lori di luar datang menjemputnya pulang. Keduanya adalah anak dari bos mafia setempat. Bos mafia memberikan penghargaan atas keberanian anaknya. William diam-diam mengamati segalanya di samping. Kemudian dia mengikutinya. Dia terus mengikuti hingga malam. Akhirnya menemukan kesempatan. Pembunuh keluar dari ruangan. William menabraknya dengan gas penuh. Melihat bahwa itu adalah ayah gadis itu, dia mulai panik. Namun keadilan akhirnya akan datang. William terus mengayunkan tongkat bisbol, hingga dia lelah dan berhenti. Putrinya akhirnya bisa beristirahat. Setelah pulang ke rumah, dia membersihkan noda darah di mobil. Dia membersihkan tongkat bisbol, dan dia memasukkan handuk berdarah ke dalam kantong plastik sebelum membuangnya ke tong sampah. Dia pikir semuanya tidak akan diketahui. Namun keesokan harinya detektif datang. Dia tetap tenang, berpura-pura tidak tahu tentang kematian preman. Istrinya juga mengatakan bahwa mereka berada di rumah sepanjang malam. Namun setelah detektif pergi, istrinya langsung menanyakan kemana dia pergi semalam. William berbohong agar tidak membuatnya khawatir. Dia memberikan alasan sembarangan untuk menutupi. Rory mengetahui adiknya dibunuh. Dia segera memanggil semua anak buahnya. Mereka harus menemukan pembunuhnya, dan membuatnya menderita kesakitan yang tak terbayangkan. Pada saat itu, seorang wanita mengatakan melihat seseorang yang mencurigakan malam itu. Orang itu mengenakan jas rapi, menunggu di dalam mobil untuk waktu yang lama, tapi terlihat sangat tegang. Rory menggali foto William. Dia langsung mengenali orang ini. Rory yang mendapat pengakuan sangat marah. Langsung memanggil semua anak buah untuk balas dendam. Jangan minum teh di depan umum, karena bisa mati kapan saja. Kena kau. Pria itu dengan cepat menghindari bencana. Tapi kedua orang ini jelas tidak akan berhenti begitu saja. William bersembunyi di belakang mobil. Ketika Blackie mendekat, langsung menyerangnya, dan memberikan beberapa pukulan keras. Saat itu Rory juga mengejarnya. Dia hanya bisa melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin kakinya bisa berlari lebih cepat dari peluru? Sekarang bahkan pintu mobil pun tidak sempat dibuka. Dia berlari ke sisi lain dan menggunakan pintu mobil sebagai perisai dari peluru. Keduanya saling mengapit, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Satu pukulan membuatnya terjatuh. Blackie mengarahkan pistol ke kepalanya. Rory dengan tenang jongkok. Sepertinya dia belum puas dengan perburuan ini. Dia melirik dengan santai. Kemudian memberi isyarat pada Xiao Hei untuk bertindak. Di saat genting, William cepat bangkit dan menendangnya jatuh, dan mematahkan lehernya. Lori segera mengejarnya, dan terus menembak. Namun jarak terlalu jauh untuk mengenai. Saat itu mobil polisi lewat. Lori segera menarik diri. Dia pun mengambil dompet William yang terjatuh. Setelah keluar dari bahaya, dia segera menelepon istrinya untuk mengunci pintu dan jendela. Jangan keluar. Dia segera bergegas pulang. Begitu masuk ke dalam, langsung dikunci, dan memeriksa pintu dan jendela sekali lagi. Atas saran istri, dia memilih untuk menelepon polisi. Detektif memahami situasi dengan baik, mengatur mobil polisi berhenti di depan pintu. Ketika malam tiba, di bawah perlindungan polisi, mereka berpikir semuanya akan aman. Namun mobil polisi di luar tiba-tiba dilempari. Polisi meninggalkan tugasnya. Kemudian dia mengejar dengan mobil. Kedua orang di dalam rumah panik. Tidak tahu mengapa polisi tiba-tiba pergi. William segera menelepon detektif. Kemudian seseorang langsung masuk ke dalam rumah. Mereka sangat ketakutan, karena orang yang datang adalah Rory dan bos geng setempat. Dia datang ke sini untuk membalas dendam atas anaknya. William memohon dengan sangat agar istrinya dilepaskan. Dia bersedia menerima konsekuensi. Namun bos geng itu tanpa ragu membunuh istrinya. Rory menekan pistol ke kepala William dan memaksanya untuk berlutut. Segera setelah itu, pria berambut putih melihatnya dengan candaan. Lebih baik biarkan dia hidup dalam kesedihan kehilangan orang yang dicintai, daripada membunuhnya. Keesokan harinya, William terbangun di rumah sakit. Gambaran tragis kematian istrinya langsung muncul dalam pikirannya. Dia sangat menderita. Dokter memberikan suntikan penenang. Barulah dia mulai pulih. 5 hari kemudian, tubuhnya sudah pulih sepenuhnya.
Dia cepat-cepat mengganti pakaian saat dokter tidak ada. Dia keluar dari rumah sakit dengan percaya diri. William menemukan teman lama dari pasar gelap. Dan dengan harga persahabatan $50.000. Membeli sejumlah senjata dengan harga tersebut. Dia pergi ke makam istri dan meletakkan rangkaian bunga terakhir. Kemudian memulai jalan menuju balas dendam. Pria berotot sedang bermain game di rumah. Tiba-tiba, dia menendang pria itu dengan keras. Meskipun tertembak, namun otot-ototnya yang kuat tidak sia-sia. Mereka langsung terlibat dalam perkelahian. Meskipun pria itu kurus, dia mahir dalam bela diri. Pria berotot langsung menendang bagian selangkangan pria itu. Diikuti dengan serangan keras. Kemudian menekannya kuat-kuat ke dinding. Pria yang hampir sesak napas pada saat itu, tiba-tiba mengepalkan tangannya ke paha yang tertembak. Dengan begitu dia bisa melepaskan diri. Kemudian dia mengambil pistol di lantai dan menundukkannya. William, yang terluka parah, menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia datang ke sini untuk mencari tahu markas besar geng. Pria berotot itu hanya bisa memberitahunya alamat untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi bagaimana mungkin William membiarkan seorang kaki tangan lepas begitu saja? Keesokan harinya, dia pura-pura mabuk dan mendekat perlahan. Kemudian dia langsung menyelesaikan penjaga. Setelah masuk, baru dia sadari bahwa ini sebenarnya adalah sebuah bar. Ini adalah tempat terbaik untuk membalas dendam. Setelah melihat sekeliling, dia langsung menuju ke ruangan terdalam. Bos hitam memang berada di sini. Dia sadar betul bahwa dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Dia menghadapinya dengan tenang. Orang-orang di luar segera melarikan diri setelah mendengar suara tembakan. William mengeluarkan ponsel bos hitam dan menelepon anak buahnya. Rory segera kembali setelah mengetahui ayahnya terbunuh. Ketika mereka kembali ke bar, mereka hanya melihat bos hitam tergeletak sendirian di kursi. Suara William tiba-tiba terdengar. Mereka segera menyadari bahwa dia masih bersembunyi di suatu tempat di bar. Ketika musuh cukup mendekat, William segera menembak. Karena banyaknya orang di depan, dia sulit untuk bertempur lama. Menggunakan botol minuman sebagai umpan untuk menarik musuh. Memegang seorang preman dari belakang. Berencana untuk melarikan diri dengan memanfaatkan dia terlebih dahulu. Tapi dengan gila, Rory malah menembak bawahannya. William memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Dan melarikan diri dengan cepat menggunakan mobil. Dia pergi ke rumah teman lamanya, Rick, untuk bersembunyi sementara. Rory mengikutinya dengan cepat. Dan menemukan mobil yang terparkir di sini. Dia yakin William melarikan diri ke sini. Maka berdiri di atas mobil dan berteriak-teriak. Dua orang di dalam rumah memutuskan untuk bertindak lebih dulu. William menyiapkan senapan runduknya. Namun karena luka di lengannya, dia tidak mengenai sasaran. Mereka juga menjadi terbuka posisinya karena itu. Hanya bisa turun dari lantai di tengah hujan peluru. Kemudian segera melarikan diri dengan mobil. Tapi bagaimana mungkin Lori akan menyerah begitu saja? Melacak terus hingga larut malam. Pikiran sadisnya terungkap. Menikmati perburuan ini sepenuhnya. Rick mengemudikan mobilnya ke toko teman lamanya. Lori segera mundur saat melihat lawan banyak. Kedua orang yang selamat akhirnya bisa lega. Teman lama ini tidak lain adalah. Dia adalah Tyson yang bisa membunuh sapi dengan satu pukulan. Saat mereka sedang bercerita lama, Lori langsung menabrak masuk dengan mobilnya. Kedua belah pihak segera terlibat pertempuran. Tyson dengan cepat menyingkirkan seorang anak buah. Namun, detik berikutnya, menangkapmu. William habis menembakkan seluruh peluru. Rick melindunginya saat melarikan diri dari zona berbahaya. Namun, dia sendiri tidak sengaja terkena tembakan. Rory yang gila membunuh sisa orang-orang dengan dua pistol di tangannya. Pria gila bernama Rory membunuh sisa orang-orang dengan dua pistol di tangannya. Setelah melihat sekeliling, tidak ada tanda-tanda mayat William. Saat itu, William sedang bersembunyi di belakang truk. Ingin menyerangnya saat tepat. Namun, dia terlambat. Rory dengan santai melihat mangsanya. Sepertinya dia menikmati sensasi berburu ini. Namun, penjahat seringkali mati karena terlalu banyak bicara. William sudah mengambil sebuah obeng. Langsung menusuk lehernya.